يفقهوا قولي بجاه النبي والآل أما بعد. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang mulia, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Amilinen, Masa'anallah bikulli hayati, dan juga akhirnya billah Ustaz Hasbiyallah, Masa'anallah bikulli hayati, dan juga Ustaz Amil Damani, ya Masa'anallah bikulli hayati, dan juga Ustaz Bising Muda atau Rangkul Ustaz Randika, Masa'anallah bikulli hayati, dan juga alhamdulillah Ustaz Dede Fauzan dari Bina Insani juga datang. Masa'anallah bikulli hayati. Kita doain guru-guru kita semua selalu disehatin badannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala harapan cita-citanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keturunannya ke depan menjadi keturunan yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa sahabat saya yaitu Bapak Susanto dari PK3 dan Bang Jack yang alhamdulillah pada malam hari ini sekaligus haul daripada orang tuanya yang bernama Subian Toro bin Waan. Kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, tidak dijadikan kuburnya Allah hufrah min fariniran, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap pengurus daripada Musalla Nurul Hidayah, alhamdulillah yang selalu tenaganya apa semuanya itu Bapak Erik, Bapak Insan semua. Bapak itu juga yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka perjuangannya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Masih kita bahas sedikit tentang kitab Al-Hawala sedikit, karena memang pokoknya batis itu waktunya 10 kelas ya, jam 10 kelar. Ini masih ada 15 menit ya, 5 menit kita baca kitab. Selanjutnya ada nasihat dari guru-guru dan juga langsung ditutup nama doa. Bila berkah kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu man dhanna annahu bidunil jahdi yasiru fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu bibadli jahdi yasiru fahuwa mustaghni. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala talabul jannati bila amalin dhanbun minaz dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bahas sampai kepada nasihat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini kan nonton kalau tuan baru gampang dan kurang dari ini kan 5 menit ya. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa kata Imam Ali? Man dhanna annahu bidunil jahli, barang siapa yang menyangka dengan tanpa bersungguh-sungguh yasiru dia sampai tujuan, bahwa mutamannin dia itu adalah penghayal sejati. Ya, karena Imam Ali apa?
orang yang menyangka tanpa sesuatu yang bersungguh-sungguh yang diperjuangkan itu utamanya itu penghayal sejati. Ngayal, ngerti yang ngayal? Misalkan Bu, udah yang saya kenapa emang? Jadi kalau ada orang yang berprasangka tanpa hal yang disungguh-sungguhkan yang diperjuangkan dia sampai itu adalah orang yang jago berhayal. Contoh nih, saya mau tanya, seorang anak bisa cerdas nggak, bisa pintar nggak tanpa belajar? Bisa nggak kira-kira? Nggak bakal bisa. Makanya kalau pengen pintar, pengen cerdas harus sungguh-sungguh belajar baru dia sampai ke pintaran. Ini pengen belajar, pengen tapi belajar apa? Main ML terus. Akhirnya gampang, ngomong. Ini kadang mau orang sekarang sini mau belajar anak-anak. Kadang bingung dia udah ngandungnya. Anak ini, awal tembak, karena mikir gitu. Nah, ini apa? Kalau orang pengen bersungguh-sungguh mendapatkan sesuatu, perjuangannya. Seorang pemuda yang pengen mendapatkan cintanya, perjuangkan cintanya. Paham ya? Kita pengen dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Perjuangin, girain hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad senang umatnya baik, contohnya banyak kita baca sholawat, dia sholawatan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Dia kali perjuangin. Baru kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita berprasangka ya Allah pengen dapat cinta Nabi Muhammad tapi kita nggak pernah berjuang, nggak bakal dapat cintanya Nabi Muhammad. Kita punya orang tua yang sudah meninggal. Orang tua saya, anak saya, tetangga saya udah meninggal, sudah menjadi surga, sudah. Tapi kita berusaha untuk selalu mendoakannya, itu mutamanin, itu ngayal. Apalagi kita sudah yakin banget masuk surga, berarti kita ini penghayal sejati. Kita duduk gini, yakin mau masuk surga pokoknya, gimana kan? Misalkan yakin masuk surga kan, berarti kita ini sebagai penghayal sejati. Berarti masuk surga gimana? Apa di sini bilangnya? Bilangnya apa tadi di sini? Al-Imam Hasan udah bilang, "Talaqul jannah bila amal dzambun min adz-dzunub." Hati-hati. Kita cinta surga, tapi kita tanpa beramal itu sebagian daripada dosa. Kita ditanya sama orang, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga. Tapi sholat kita kagak pernah. Puasa kita boro-boro. Dia ajak ngaji males-malesan. Ya kan begitu? Merumpik kenceng bener. Ya misalkan ini kan, ya. Nah begitu, harap surga berarti ada dzambun min adz-dzunub. Dosa. Karena ingat yang namanya surga kata Rasul SAW, tupat bil makari, dikelilingin sama hal yang kita tidak suka di surga. Tapi kalau neraka kata Rasul, tupat bil syahwat, dikelilingin sama sesuatu yang kita senang. Sekarang saya mau tanya, duduk di majelis taklim, duduk di majelis taklim sama nonton dangdut enak mana? Jujur aja jujur, ini laki-laki yang mulai beribu jujur, ayo enak mana? Dangdut. Iya. Pokoknya yang namanya majelis taklim. Lihat dulu dangdut Ustaz, bukan dangdut yang terlupa. Itu dikelilingin sama hal yang dibenci sama hati kita. Jadi sekarang saya mau tanya nih, sekarang nih ya, ini sekarang enakan di rumah apa enakan di sini? Benar. Oh bohong, enakan di rumah. Ini kan nonton, ngopi, minum goler, kan gitu bener ya? Enakan di rumah. Tapi karena kita pengen masuk surga, kan kita sungguh-sungguh kita ngamalin amalan ahli surga, berarti kita yakin dengan adanya surga. Ini kayak begini nih, ibu bapak-bapak, pemuda-pemudi, saya mau tanya, setiap malam bosan nggak kira-kira begini? Ayo, bosan nggak kira-kira? Iya kan?
Jangan bosan karena inilah modal kita buat masuk surga. Ini modal kita ini. Dan kalau kita ngalamin sholat itu coba. Saya mau tanya, ada nggak yang dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk? Coba. Angkat tangan. Yang dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Kita mau masuk surga, ngandelin kita mau sholat, kita punya sholat jauh. Kita mau masuk surga, ngandelin sholat kita jauh. Kita mau masuk surga, ngandelin sedekah kita jauh. Nah, inilah modal kita untuk masuk surga. Duduk begini Pak, Bu, Masya Allah, sering banget dijelasin dah. Antam udah duduk, diem, mau kuat, sambil tiduran, terserah. Kelar ngaji, makan. Betul nggak kira-kira? Udah begitu jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya kata Rasul? Innallaha yaqulu rizqa talibul ilm. Sesungguhnya Allah akan menanggung rezeki daripada orang yang mau menuntut ilmu. Jangan rezeki banyak, sehat, ya kan? Warga antang nggak ribut mulu, hidup kita enak lengkap, itu yang namanya rezeki ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modal kita. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah setiap malam Kamis begini, terus di awal bulan bacain managib Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kita kayak orang nyasar di akhirat, kau orang nyasar. Lumuk nanain kosong lari yang ada Quran ada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu nanti di akhirat orang pada lari lah kemarin pada bingung, ya kan? Pada bingung kita ntar jadi orang lah kalau kita hadir majelis taklim seperti ini dan dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, semua nanti orang-orang yang kita hadiahkan, para aulia, para syuhada, para anbiya, nanti bakal yang naik kita, sini dong tempat lu naik, bebaturan mana itu, jadi sudah diatur nanti. Nah kalau kita hati-hati zaman sekarang, cuman ada pesenin, hati-hati zaman sekarang, jangan asal hadir pengaji. Sekarang sudah banyak yang ngaco, apalagi yang sekarang pilar di TikTok, hati-hati dah. Pokoknya kalau ada ajaran yang selain ajaran Nabi Muhammad sama usah-usah kita orang itu jangan ikutin. Bahasa Suryani lah, katanya ntar di akhirat, ntar ditanya ngomong karena manakir, katanya bahasa Suryani. Ini orang berarti sudah kafir karena sudah menyalahi daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah apa? Ahibbul Arab di sana, cintailah bahasa Arab karena tiga. Li'anni Arabi, wa li'anna lughata al-Quran Arabi, wa li'anna lughata ahlil jannah Arabi. Karena aku orang Arab, kata Rasul, cintai bahasa Arab. Yang kedua, karena bahasa Quran bahasa Arab. Nah, kata Rasul tidak, bahasa surga pakainya bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Jika nama koli rahmatullah ilah makoli. Benar banyak gitu kan. Nah ini ya makanya jangan diikuti. Ya kita sesuai apa yang diajarkan sama para guru-guru kita, orang tua kita, sama para ustadz kita. Insya Allah ilmu kita sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit di dalam kita bayar ini bisa mengetuk kita punya hati, ya kan? Kita jangan berbicara masa lalu yang kita bicarakan sekarang dan akan datang. Kemana kita akan kembali, ke surga atau ke neraka? Itu ya dua pilihan kita. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para asatidz, para ulama, dengan para masyayikh dan para muallim kitab yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa mungkin Allah sehat dari Ustaz insyaallah ya bagi guru kita. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Al-Damami, Ustaz Rozat, Ustaz Jeddik, aslinya Randika, Ustaz Jeddik. Kalau di Jawa Jeddik mah kamar mandi, tapi ini mah ganteng luar biasa. Ustaz Amelina dan juga udah di absen dan juga Sahibul Hajat, Sahibul Haul, Bapak Musanto yang menghaulkan daripada ayah andanya almarhum Bapak Subiantoro bin Wa'am. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, lapangkan kuburnya, Allah beri cahaya dalam kuburnya, Allah ganti siksa kuburnya menjadi nikmat kubur, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan yang menghaulkan mudah-mudahan menjadi tanda bukti bakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang warahmatullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudayr. Siapa? Sebutin Usaid bin Hudayr. Siapa? Usaid bin Hudayr. Agak asing-asing emang. Kalau di sini mah Usaid ya. Usaid, Asep. Kalau Hudayr hampir mirip almarhum Ananda Haidar, ya. Kalau Hudayr Ananda Haidar juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, Allah harumin daripada kuburnya, dan juga insya Allah nanti akan manggil kedua orang tuanya dan keluarga terdekatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Siapa tadi? Usaid bin Hudayr. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut hijrah dari kota suci Makkah ke kota Madinah. Dan beliau ini merupakan salah satu sahabat Nabi juga yang humoris. Bagaimana cerita humorisnya? Di antaranya dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang meluruskan pasukan. Jadi lagi baris, ya, ada beberapa baris pasukannya. Nah, di giliran barisannya si Usaid bin Hudayr ini tiba-tiba mencong, agak lurus, mencong, mencong, bengkok. Lantas apa yang dilakukan Rasul memukulnya. Ya, Rasul memukul si Hudairnya, si Usaid bin Hudairnya dipukulnya dengan kayu kecil. Selepas meluruskan daripada barisannya dan selepas daripada latihan baris-barisnya, satu waktu si Usaid bin Hudayr ini bilang kepada Rasul, ya Rasul, engkau pernah menyakiti aku. Langsung Rasul terkejut. Dengan bijaksananya, ya Rasul, beda sama kita. Udah baru aja diangkat jadi pemimpin, udah sombong, udah besar kepala, kepalanya doang lagi, pantatnya juga gede. Ya dari atas ke bawah. Dan orang lain itu direndahin semuanya. Naudzubillah ini tidak berlaku dengan Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang menegurnya. Ya Rasul, itu engkau pernah menyakiti aku dengan memukulku di saat barisanku bengkok.
Lantas apa yang dilakukan Rasul? Silakan engkau balas. Silakan engkau balas ya Usaid. Akhirnya apa? Ya Rasul, protes lagi. Dahulu aku tidak menggunakan baju. Baik, kata Rasul. Akhirnya Rasul juga lepas bajunya. Ini sahabat yang lain udah keren. Ini orang kok songong banget. Baca gitu. Amat Nabi berani banget berbicara seperti itu. Dan pikiran mereka nih saat itu ingin membalas apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Usaid. Ternyata apa? Tidak. Begitu Nabi melepas daripada pakaiannya, langsung dia dipukul, enggak, tapi dipeluknya badan Nabi Muhammad SAW sambil mengucap, ya Rasulullah, engkau dulu pernah berkata, siapa orang yang bersatu antara jasadmu dengan jasad siapapun, maka diharamkan baginya api neraka. Makanya ada kesempatan tuh si Usaid, akhirnya pada ketawa semua. Humornya para sahabat tuh begitu. Orang-orang mikirnya mau membalas dan dendam, padahal mah pengen meluk Nabi. Ya, pengen meluk Nabi. Indama ana jalisun, bainama ana jalisun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Usaid bin Hudayr, saat aku sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang ada salah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Kaum Ansor adalah penduduk kota Madinah. Kemudian bertanya, ya, si kaum Ansor ini bertanya, ma bagia, apa yang aku lakukan? Ma bagia abarru syai'un li abawayya, apa yang aku lakukan setelah kedua orang tuaku meninggal dunia. Al abarru bihima, apakah aku masih bisa untuk berbuat baik kepada keduanya? Kata Nabi jawabnya, na'am khisalun arba'atun, ya, kau masih bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu dengan 4 perkara. Ada berapa Bu? Ada berapa Bu? Ada berapa Pak? Ada 4 di saat orang tua kita sudah enggak ada. Masih bisa kita dijadikan sebagai bakti kita selaku anak kepada orang tua. Yang pertama, as-salatu alaihima, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ada yang masih ada orang tuanya semua? Kalau ada semua orang tuanya. Nah kalau ada mah tetap doain juga, jangan doain ntar aja lah kalau udah mati. Bahlul nih mah. Ntar aja kalau udah mati baru doain, orang saya baru dengar semalam nasihatnya begitu. Bukan begitu maksudnya. Tetap adanya orang tua kita saat ini dan tiadanya orang tua kita saat nanti, tetap kita selalu mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lepas ya. Kemudian yang kedua tadi mendoakan, yang kedua yaitu selalu menepati infadu ahdihima, menepati daripada janji. Menepati daripada janji. Barangkali ada di antara orang tua kita dulu yang sempat saat itu kita hadir pada waktu itu ingin mendirikan apa ataupun ingin melaksanakan apa, belum sempat kecapai, tiba-tiba sudah meninggal dunia. Nah saat itu juga hendaknya kita kalau memang mampu kita tepatin janjinya. Wa ikrami sadiqihima, kita berbuat baik juga kepada para teman-temannya, kedua orang tua kita, berbuat baik sama teman-temannya yang dahulunya sering ngobrol, ngopi segala macam. Jangan putus sampai situ saja, kita sambung. Dan yang terakhir adalah wasilatul rahim. Ya, wasilatul rahim liman la rahimalaka illa min kibalihima.
Kita menyambung silaturahim kepada siapa? Ila sahibihima, kepada semua sahabat-sahabat orang tua kita. Perbedaan antara sodik dengan sohib ini kadang kita harus paham juga nih. Kalau sodik ya Pak, Bu, kalau sodik nih enggak yang kita kenal. Kalau sodik yang enggak kita kenal. Kalau sohib teman juga artinya. Itu yang kita kenal. Yang dikenal sama orang tua kita, ya kita juga harus mengenal mereka. Tapi kalau sodik teman itu mungkin bisa jauh. Ya, dari mana mungkin Pak Susanto kan tinggal di PK3, kebetulan dahulunya di Pasar Minggu. Teman-teman bapaknya banyak kan di Pasar Minggu. Sering-sering dia ke Pasar Minggu. Ibu mah ke Pasar Kemis aja. Kalau nggak ke Pasar Sawah aja lah. Emang Jakarta mah begitu Bu, nama pasarnya berdasarkan hari. Ada pasar Senin, ada pasar Minggu, ada pasar pasar Rebo mah ada, ya. Beda sama di Jawa, di Jogja, ada pasar Legi, ada pasar Kliwon, nah itu pasaran. Benar. Ya, ada pasar Legi, ada pasar Kliwon, ada pasar Pon. Oh, semuanya. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jadi saat orang tua kita sudah tiada. Ini pesan. Ya, kebetulan kedua orang tua kita nih, Abdul Rahman dan juga saya, orang tua kita udah kagak ada. Ya, orang tua kita udah termasuk satu Mami, kita udah kagak ada juga. Mumpung orang tua kalian masih ada di muka bumi ini dan kalian masih bisa bertatap wajah dengan mereka berdua, maka selalu berbuat baiklah kepada mereka. Minimal apa? Minimal kita pandangin mobil yang hitam. Tapi kita lagi ngomong mobil hitam gitu. Minimal ya. Jangan sampai menyakiti daripada hati mereka. Dan jangan sampai lagi ya mereka ini meneteskan air mata akibat ulah dan perbuatan kita. Ya, kita selaku anak, saya mau tanya nih, kira-kira yang udah bekerja, mana yang udah kerja? Saya udah kerja semua, ini masih kecil. No, yang belakang paling udah pada kerja. Ya. Ada udah pada kerja, mungkin dahulunya pernah sempat dapat pesan daripada gurunya ataupun daripada saudara-saudaranya. Ketika engkau bekerja, semua hasil daripada jerih payahmu berikan kepada orang tua. Kira-kira udah begitu apa belum? Boro-boro yang ada mah dipisahin buat si ayam eyeng ya. Masih aja bahasa kita masih aja ngentit. Hei para muda yang sudah berhasil, yang sudah bisa mencari uang sendiri, perhatikan kalian kalau masih dalam tanggungan orang tua, artinya belum berkeluarga, rezeki kalian akan semakin lancar kalau kalian berikan semuanya kepada orang tua. Dan orang tua nggak mungkin ngambil semuanya, betul? Pasti dibalikin lagi, ya Tom, ini buat lu aja, lu simpen. Benar. Ya, makanya kita lakukan adab dulu, akhlak dulu kita selaku anak kepada orang tua. Insya Allah orang tua juga akan melakukan akhlak yang terbaik juga buat anaknya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasul, aku sudah bersusah payah dengan peras keringat, hasil daripada jerih payahku, hasilnya aku berikan kepada orang tua. Apakah itu sudah menjadi tanda bukti baktiku kepada orang tua? Jawab Nabi, belum. Yuk sama-sama. Ya, kita perbaiki diri kita perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita yang masih ada, dijaga. Jangan sampai tadi menyakiti hati orang tua. Yang sudah tiada, lakukan 4 hal tadi. Ya, paling tidak kita selalu mendoakan, kemudian kita memperbaiki hubungan atau kerabatnya dan juga sahabat-sahabat mereka, dan juga jangan lupa kita selalu bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal.
Insya Allah dengan begitu kita selalu dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu agama maupun umum, kita doakan mudah-mudahan mereka ini jadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang sukses, dan juga anak yang tidak durhaka kepada kita selaku orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيع مولانا محمد وسلم وبارك على رسول الله اجمعين. امين يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من شيء من الله وجميع المزيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجل سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انزلنا من سر البركه وانت خير المنزل. اللهم ربنا حذرنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وارحم ربنا. ربنا افتح بيننا وبين سبيلنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.